kita mungkin lebih berfokus pada sistem perbankan ya. Aku nggak perlu lagi untuk sistem perbankan ini. Teman-teman udah tahu ya pastinya kalau secara kerja bank seperti apa. Ya, kemudian mungkin aku lebih berfokus pada ini. B sama dengan C plus R ya, dia sebagai monetary base, kemudian reserve ratio deposit dan currency ratio deposit ya. Tiga hal ini yang harus teman-teman pegang. Kemudian dari mana datangnya rumus ini gitu ya? Datang dari M sama dengan C plus D ya, di mana kemudian kita bagi kita kali B per B ya. Jadi emang agak kenapa dikali B per B gitu ya? Sehingga kita dapatkan C plus D dibagi B dikali B sama dengan M kali B ya. M ini adalah C plus D dibagi B. Kemudian kita tahu bahwa B atau monetary base ini adalah C plus R, sehingga kita jabarkan C plus D sama dengan C plus D dibagi C plus R gitu ya. Kemudian di setiap sisi kita bagi dengan D ini ya. Sehingga kita dapatkan CR plus 1 dibagi CR plus RR. Nah, sebenarnya di sini yang poin utamanya adalah bagaimana teman-teman tahu dampak dari setiap CR dan RR-nya ini. Apabila RR meningkat, bagaimana dengan money supply-nya? Apabila CR meningkat, bagaimana dengan money supply-nya? Nah, itulah hal terpentingnya begitu ya. M ini disebut dengan money multiplier. Kemudian, nah ini instrumen moneternya begitu ya. Bagaimana the Fed mengatur ya money supply-nya begitu kan. Ada paling tidak ada di sini ada 4 ya. Ada 4 cara ya the Fed itu mengatur. Yang pertama adalah OMO atau open market operation. Ya, di sini apabila pemerintah menerbitkan bond kemudian dibeli oleh bank sentral. Dalam hal ini misalnya kemarin waktu Covid pemerintah menerbitkan bond ya kemudian dibeli oleh Bank Indonesia begitu. Sehingga money supply bertambah. Kemudian ada discount rate ya, discount rate ini adalah interest rate yang the Fed terapkan atau bank sentral terapkan untuk minjemin duit ke bank gitu kan. Jadi bank itu juga minjem duit gitu kan, karena kalau bank duit dari nasabah doang kayak kurang itulah ya, kurang mantap gitu lah ya bagi si bank gitu kan. Maka supaya si bank ini bisa minjemin lebih banyak gitu kan, maka the Fed ini bisa nih, bank ini bisa loh minjem di the Fed gitu ya. Nah, kemudian the Fed ini menerapkan discount rate gitu ya. Kalau misalnya the Fed ingin money supply-nya bertambah, maka discount rate-nya aja diturunin gitu kan. Sehingga apa? Bank ini bisa minjem duit lebih banyak dan bisa semakin banyak minjemin uang ke masyarakat gitu kan. Nah, itu discount rate. Jadi udah 2 ya, OMO sama discount rate. Kemudian ada juga nih reserve requirement. Ya, reserve requirement adalah cadangan minimal yang harus dicadangkan oleh bank dari duit nasabah gitu ya. Jadi nggak semuanya boleh dipinjemin gitu ya, karena nasabah pasti ingin ambil duit juga gitu kan. Nah, si bank ini akhirnya punya sebuah regulasi gitu ya oleh BI, misalnya BI gitu ya, BI meregulasi katakan 20%, harus 20% dari deposit itu di reserve atau ditahan, yang nggak boleh semuanya dipinjemin gitu ya. Maka untuk mengontrol money supply-nya gimana? Untuk mengontrolnya, kalau misalnya money supply-nya ingin bertambah, ya udah reserve requirement-nya diturunin ya. Kalau misalnya money supply-nya ingin dikurangi, ya reserve requirement-nya dinaikin gitu ya. Kemudian ada juga interest on reserve. Jadi si bank-bank ini ya bisa loh mendeposit di bank sentral. Nah, kemudian deposit di bank sentral itu diberikan interest gitu ya. Jadi kalau misalnya the Fed ingin menaikkan money supply, maka interest on reserve-nya dikurangin aja gitu kan. Supaya apa? Supaya bank-bank ini nggak milih deposit di bank sentral, supaya dipinjem-pinjemin aja ke masyarakat. Tapi kalau misalnya the Fed ingin mengurangi money supply, interest on reserve-nya dinaikin supaya bank-bank ini nggak minjemin ke masyarakat gitu kan, tapi di deposit aja di bank sentral. Ini adalah 4 tools ya yang digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol money supply begitu ya. Tapi ada kendala juga gitu kan, kenapa kok nggak bisa kontrol M secara tepat gitu kan, karena ya ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama di sini household itu bisa merubah preferensinya begitu ya.
ya tiba-tiba household pingin kayak nggak percaya sama bank gitu deh misalnya. Jadi dia lebih banyak pegang duit daripada nabung di bank, ya kan bisa aja kan. Kemudian bank itu biasanya memegang reserve itu lebih daripada requirement-nya. Jadi misalnya requirement-nya 20%, tapi bank itu nyimpennya 25% ya buat jaga-jaga atau bahkan lebih dari 25% gitu kan. Nah, itu kenapa bank sentral itu tidak bisa secara tepat gitu ya, dia bisa mengontrol M. Reserve requirement udah diturunin, tapi tetap reserve requirement-nya atau reserve ratio dari banknya itu tetap 25% misalnya, walaupun reserve requirement-nya udah diturunin ke 10%. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ini sih yang paling krusial tuh empat ini ya. Empat ini sama rumus yang ini. Ya. Inilah yang paling penting gitu ya di sini gitu. Kemudian langsung aja inflasi. Kalau inflasi ini aku langsung ke intinya gitu ya. Kita menghitungnya dari sini nih. Udah kita fokus ke sini aja. Bahwa inflasi itu pertumbuhan P. Ya, pertumbuhan P itu kita dapat dari mana? Dari pertumbuhan M dikurangi dengan pertumbuhan Y. Udah, kalau misalnya kita nggak pingin inflasi, maka pertumbuhan M-nya jangan banyak-banyak. Harus disesuaikan dengan pertumbuhan Y. Ya, bisa nggak kita nggak cetak duit? Ya jangan dong, ntar Y-nya nggak tumbuh gitu kan. Y ini harus tetap tumbuh gitu kan. Dan Y ini butuh ini gitu loh. Y ini bisa naik gitu kan. Kalau money supply-nya juga bisa naik juga gitu. Supaya apa? Supaya nggak mahal kan harganya. Ya kan? Supaya malah kalau harganya turun, misalnya kalau misalnya harganya malah turun, si Y-nya ngapain produksi harganya malah turun gitu kan. Nah, kalau ini sih aku menitik beratkan di sini ya, bagaimana hal yang terbentuk kan. Kemudian dampak dari inflasi itu apa? Ya, dampak dari inflasi ada social social cost of inflation ya. Social cost of inflation ini mana nih? Nah ini dia ya. Ada dua kategori besar gitu kan. Apabila inflasi cost ya dari inflasi ketika dia diekspektasikan dan cost apabila inflasi yang sebenarnya itu berbeda daripada apa yang sudah diekspektasikan. Ya misalnya di sini ada Shulder cost gitu kan. Kemudian ada menu cost. Ini aku rasa ini juga baru-baru kan masih seger lah kita bahas gitu ya. Kemudian relative price distortion, yang satu udah ganti menu, yang satu belum ganti menu. Secara relatif kok sekarang jadi lebih murah padahal sebenarnya lebih mahal gitu dan sebagainya. Kemudian unfair tax treatment gitu kan. Harusnya kita dapat segini ya baru inflasi real kita turun. Tapi kok pajaknya tetap gitu ya. Nah, general inconvenience, kemudian arbitrary purchasing power, hal-hal ini nanti silakan dibaca gitu ya. Kemudian hiperinflasi ini juga penting ya, bagaimana pertumbuhan harga ini di atas 50% per bulan ya. Kemudian kenapa yang menyebabkan hiperinflasi ya, yaitu adalah ngeprint terlalu banyak duit ya, money supply-nya terlalu banyak, growth-nya terlalu gede gitu kan. Caranya sebenarnya untuk menyelesaikan ya gampang, stop printing money gitu kan. Tapi apakah itu gampang gitu kan? Enggak, ya itu sulit gitu kan. Tapi untuk menyelesaikan hiperinflasi, misalnya di Zimbabwe waktu itu dia membuka transaksi dengan valuta asing, boleh ikut transaksi di situ gitu ya. Artinya bisa transaksi dengan dolar, bisa transaksi dengan yang lain supaya lebih apa biasanya harga atau value dari uangnya itu meningkat gitu ya. Oke, ini waktunya semakin sedikit, kita langsung bahas ke UTS aja ya. Yang chapter 8 baru-baru kita bahas kemarin kan. Oke, ini aku nggak ada kunci jawabannya, jadi kita jawab bareng-bareng aja supaya semoga teman-teman udah sempet melihat soalnya walaupun sedikit gitu ya. Ini aku nggak bisa ngasih jaminan bahwa jawabanku ini paling benar, jawabanku paling pas, aku nggak bisa ngasih jaminan, tapi kurang lebih jawabannya nanti seperti itu gitu ya. Nah, yang pertama adalah pergeseran kurva sebagaimana. Oh, ini terlalu jauh nih kayaknya. Oh iya 2017 nih. Ya terlalu jauh nih kalau buat kita gitu ya. Kita langsung ke ini aja deh kalau gitu. Ini yang punya aku mirip-mirip sama punya aku kemarin. Nah, untuk punya aku kemarin nanti aku itu deh. Aku papin ke teman-teman deh. Yang pertama adalah kenaikan harga
ya, barang atau jasa secara umum atau dikenal dengan istilah inflasi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu PDB deflator dan indeks harga konsumen. Ya. Apa yang dimaksud dengan PDB deflator dan IHK? Oke, untuk pengertian nggak ada masalah ya. Tadi udah kita bahas PDB deflator itu apa, kemudian IHK itu apa, kemudian bagaimana cara mengukur inflasi menggunakan kedua hal ini juga perlu teman-teman state gitu ya, dengan cara menghitung pertumbuhan PDB deflator dan pertumbuhan IHK-nya begitu ya. Kemudian sebutkan dan jelaskan tiga perbedaan utama. Tiga perbedaan utama, yang pertama tadi adalah impor ya kan. Ya, perubahan harga pada impor, kemudian perubahan harga pada barang kapital ya, pada modal. Kemudian yang terakhir adalah basket ya, adanya basketnya. Ya, kurang lebih seperti ini nanti jawabannya. Kemudian jelaskan tiga alasan menyebab perhitungan inflasi yang menggunakan indeks dianggap terlalu tinggi ya, dibandingkan dengan ini ada beberapa tadi kan, ada bias substitusi, ya, kemudian apa aja tadi, unmeasured quality change ya kan, perubahan kualitas tadi yang aku bilang 1 juta di zaman dulu ya kan, beli HP dibanding 1 juta zaman sekarang ya bagusan 1 juta zaman sekarang begitu kan. Kemudian ada juga yang penambahan barang baru ya yang tidak bisa di capture oleh si basketnya, yaitu menjadi alasan begitu kan. Kemudian nanti kalau misalnya disuruh jelasin apa sih namanya yang last Paris Index itu ya, aku lupa nama itunya apa, nama bentar coba aku cariin ya. Coba lanjut ke soal berikutnya dulu aja nih. Para ahli ekonomi itu kalau dia soal kayak gitu ya teman-teman diminta untuk apa nih? Dia mintanya apa nih? Gambarkan diagram tersebut ya dengan komposisi 3 sektor, rumah tangga, perusahaan, pemerintah ya. Ini berarti teman-teman harusnya sudah bisa menggambarkan begitu ya bagaimana itunya terjadi begitu kan. Misalnya katakan kok dianya apa namanya seperti ini, bagaimana arus uangnya, bagaimana arus barangnya begitu kan. Nah itu harus teman-teman gambar juga dengan jelas ya. Kemudian kalau misalnya disuruh gambar gitu ya, aku saranin sih karena nanti di scan ya, jadi kalau bisa jangan banyak dihapus ya teman-teman, jadi supaya gambarnya itu tetap jelas gitu kan, supaya gambarnya tetap apa istilahnya kayak ya terbaca dan dibaca tuh nggak berut-berut gitu loh. Kemudian kalau yang tadi sorry ini aku balik ke nggak ada di ternyata. Oke, lanjut aja deh. Kemudian kalau suruh gambar itu ya pada intinya ya teman-teman gambar dengan lengkap gitu ya, gambar sekomplit mungkin. Ya, kalau bentuknya mungkin aku gambarin di sini household gitu kan. Kemudian di sini ada firm. Kemudian di sini ada government ya. Ya, misal terus kemudian di sini ada pasar barang jasa deh. Gitu ya, aku tulis goods and services gitu ya. Kemudian di sini ada pasar goods and services biasanya di bawah ya. Dan di sini ada barang input gitu ya, pasar input atau pasar tenaga kerja gitu kan sebagai inputnya. Kemudian di sini ada goods and services. Ya, maka household ya di sini memberikan tenaga kerja gitu kan sebagai firm. Kemudian firm juga dia menjual barang gitu kan pada household. Nah, kemudian ini harus barang. Kemudian harus uangnya gimana gitu kan. Input firm memberikan upah ya kan pada household. Kemudian household di sini atas goods and services yang dia beli dia membayarkan revenue ya untuk firmnya. Kemudian household dia membayar pajak kepada government ya kan. Selain bayar pajak, household juga menabung ya kan. Di sini misalnya ada financial institution atau investment gitu ya, loanable fund-nya. Kemudian dari government dia membeli goods and services ya kan. Kemudian dari financial institution ini
dia juga memberi goods and services ya untuk utang untuk memberikan hutang kepada firm dan sebagainya gitu ya, digunakan untuk investasi ya. Kemudian di sini apa nih? Jelaskan dia gambarkan ya. Gambarkan. Oke, berarti yang A ini suruh gambar, kemudian yang B suruh jelaskan. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pada bagian uang inflasi, mempelajari hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi. Bahwa bank sentral adalah mengendalikan inflasi dengan uang beredar, money supply. Sebutkan 3 instrumen utama kebijakan moneter yang dimiliki oleh bank sentral, jelaskan masing-masing cara kerjanya. 3 bank sentral, oke. Ini soal pertama dulu ya, 3 instrumen kebijakan moneter utama, yaitu yang pertama adalah kalau kita ngomongin itu open market operation dulu gitu ya. Open market operation ya. Kemudian ada reserve requirement. Reserve requirement, kemudian ada discount rate ya. Atau mau teman-teman sebutin keempatnya juga nggak masalah. Discount rate-nya. Nah, kalau open market operation membeli obligasi pemerintah begitu kan, atau menjual obligasi pemerintah. Kalau reserve requirement cadangan ya, kemudian discount rate itu kalau misalnya si itu pinjem begitu ya, si itunya pinjem, maka kena cas gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ngasih yang rate untuk mereka apa sih banknya nabung di bank sentral juga nggak apa-apa, jadi 4 gitu kan. Kemudian jika bank sentral mengambil kebijakan ekspansif, apa yang dilakukan terhadap ketiga instrumen tersebut? Nah, kalau ekspansif ya berarti kan pemerintah ini budget defisit kan, kalau dia ekspansif kan. Berarti OMO ya, kalau budget defisit dia kan butuh duit lebih banyak gitu kan pada dasarnya. Maka dia harus mendorong money supply supaya naik money supply-nya. Nah, tinggal gimana cara teman-teman supaya 3 ini menaikkan money supply. Caranya gimana? Kalau OMO berarti membeli bond pemerintah atau obligasi pemerintah. Kemudian reserve requirement-nya diturunin, ya kan? Kemudian discount rate-nya diturunin juga ya, supaya bank ini bisa minjem ke bank sentral dengan harga lebih murah gitu ya. Itu untuk yang jawaban nomor 3B ya. Kemudian nomor 4 sendiri ini apa nih? Dan currency, jelaskan bagaimana ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi jumlah uang beredar atau money supply dalam perekonomian. Oke, kalau di sini ada itu ya, kita gambar dulu atau kita ituin lah rumusnya. Ya, M ya kan sama dengan M kecil dikalikan B ini kan. Ini adalah monetary base, sedangkan ini adalah money multiplier-nya. Ya, kita dapatkan tadi M sama dengan CR plus 1 ya dibagi CR plus RR. Ini kan. Nah, dikali B ini. Yang namanya rasio itu nggak mungkin lebih dari 1 ya, nggak, rasio itu pasti 0,0,0. Bisa nggak ya lebih dari 1? Bisa ya, bisa aja ding. Tapi untuk reserve ratio ini kan dalam persen ya, jadi jarang sekali reserve ratio ini di atas 1. Nah, kalau di sini berarti yang pertama adalah monetary base ya kan. Semakin besar monetary base, berarti money supply juga akan semakin besar gitu ya, monetary base. Nah, besar, M-nya juga besar. Kemudian CR ya, atau currency deposit ratio gitu kan. Semakin besar CR, maka monetary base juga akan semakin besar gitu ya. Mas, gimana sih cara bacanya? Kok ini kan ada 2 CR gitu kan, bukan yang saling menghilangkan gitu kan. Enggak gitu. Kenapa? Kan tadi ya, reserve ratio ini pasti dia di bawah 1 gitu kan. Ini kan 1 nih. Ini kan 0, kan. Maka kalau dia naik gitu kan, naiknya lebih tinggi mana? Naik antara CR plus 1 atau CR plus 0,2, ya pasti CR plus 1 kan. Kayak kalau CR-nya naik, M-nya juga akan ikutan naik gitu ya. Semakin besar CR, M-nya juga akan semakin besar. Karena kan dia currency to deposit ratio ya. Dia kan ngomongin tentang uang yang dipegang dibandingkan dengan uang yang ditaruh di bank gitu ya. Kemudian RR atau reserve
rasio gitu kan. Reserve ratio semakin kecil, maka M-nya akan semakin besar. Kenapa? Karena reserve ratio kan yang ditahan ya, oleh bank itu kan ditahan. Nah, jadi semakin kecil maka M-nya akan semakin besar. Oke, itu untuk yang nomor 4 ya. Jadi teman-teman tulis dulu rumusnya, kemudian teman-teman jabarin satu-satu. Kasih contoh juga lebih baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi ya, pakai solo growth model. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi mapan, steady state ya. Steady state ini kemarin sudah aku sempat singgung kan, bahwa steady state itu adalah suatu kondisi di mana kapitalnya itu nggak tumbuh. Kapitalnya nggak tumbuh maksudnya apa? Investasinya ya, investasi itu kan flow ya. Capital itu kan stok. Depresiasi itu kan outflow ya kan. Capital itu berkurang karena depresiasi, capital itu bertambah karena investasi. Nah, penambahan daripada investasinya ini itu nol. Bukan nggak nol, sorry. Penambahannya itu habis karena depresiasi. Jadi kapitalnya ini tetap gitu loh. Itu arti dari steady state begitu ya. Kemudian teman-teman bisa nanti menuliskan, kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan rumusnya, berarti nanti delta K gitu kan sama dengan yang kemarin ya, SFK ya kan, kemudian dikurangi dengan depresiasinya. Ini masih kemudian ini masih tanpa itu ya, masih apa namanya, masih tanpa pertumbuhan penduduk gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau tambah pertumbuhan penduduk, berarti nanti di sini ditambah N gitu ya. Sehingga karena delta K-nya 0 gitu kan, maka SFK-nya sama dengan ya depresiasi K ini ya. Jadi penambahannya itu, investasinya itu sama ya dengan depresiasinya, udah habis gitu kan, kebagi sama depresiasinya. Suruh digambarin dengan kurva gitu ya. Di sini adalah investasi ya dan depresiasi, kemudian di sini adalah K-nya begitu kan. Teman-teman berarti gambarnya gimana? Ini adalah SFK dan kemudian ini adalah depresiasinya. Ya, di sini ini adalah kondisi steady state-nya ya. Ini ada K ininya. Ini adalah kondisi steady state-nya. Kemudian bagaimana tingkat tabungan mempengaruhi kondisi mapan ya. Kalau tingkat tabungan mempengaruhi kondisi mapan, teman-teman harus ini adalah teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana kaitannya antara tabungan ya, tingkat tabungan ini kan S ini ya, tingkat tabungan ini bisa mempengaruhi hal ini ya. Ini kan teman-teman jabarin aja dari mana ini dapat SFK ini gitu kan, supaya nanti teman-teman buktikan juga gitu ya. Kenapa dia disebut mempengaruhi gitu kan, teman-teman bisa buktikan bahwa dia itu mempengaruhi loh gitu kan. Mempengaruhi dari mana gitu. Nah, teman-teman buktikan nih misalnya S-nya naik gitu kan. S-nya naik nih. Oh di sini gitu kan. Semula dia di sini, jadi di sini. Nah ini kan naik gitu kan. Kemudian S-nya turun. Semula di sini, jadi di sini. Oh S-nya turun. Oh iya ternyata S-nya mempengaruhi. Nah ini supaya menunjukkan gitu ya bahwa S ini mempengaruhi daripada steady state ya itu gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman semua, mengingat waktu juga udah 21.35 ya. Nanti ketiga screen recordnya aku upload dulu, kemudian aku share. Kalau misalnya aku ada salah, aku minta maaf ya, pasti ada salah sih ya. Aku minta maaf atas kesalahanku selama 7 pertemuan ini. Minta maaf kalau misalnya sering tidak maksimal atau disjat jawabnya lama gitu ya. Semoga sukses ya, jangan lupa saling doain juga, teman-temannya didoain karena kita nggak tahu kan doa mana yang terkabul gitu ya. Jadi tetap doain teman-temannya juga saling mendoakan. Aku berharap ya semuanya lancar begitu ya, UTS-nya lancar. Aku udah memberikan yang terbaik
Sekarang giliran kalian ya, di UTS ini sekarang giliran kalian memberikan yang terbaik juga. Doain ya, pokoknya kalian doain lah ya. Aku akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat, selamat melanjutkan belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.